Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Weton Senin ya. Weton Senin, teman-teman Weton Senin. Materi kali ini tentang latihan spiritual ya. Pada hakikatnya spiritual itu adalah ibadah kita kepada Tuhan ya. Ibadah kita kepada Tuhan, tirakat kita kepada Tuhan ya. Tapi ada cara, ada strategi yang perlu kita pahami ya. Ini saya sebutkan ada 10 strategi yang bisa Anda kerjakan ketika Anda menempuh jalan spiritual. Yang pertama, berdoa dengan penuh kesadaran ya. Artinya Anda harus yakin, Anda harus bisa menjiwai, Anda harus bisa menghayati. Jangan ketika kita berdoa ya, teman-teman Weton Senin, itu pikiran kita kemana-mana gitu ya. Jangan ketika kita berdoa kita itu katakanlah muncul ketakutan ya. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita muncul ketakutan. Ketakutan akan tidak dikabulkan apa yang menjadi permintaan Anda. Ini jangan sampai terjadi. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita ini harus bisa totalitas ya. Ya, jadi kalau Anda berdoa tanpa totalitas, ya tidak akan bisa berhasil. Ya, kita berdoa harus bisa totalitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyelaraskan diri dengan niat yang baik. Ya, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan tirakat, itu kita harus punya tujuan dan niat yang baik. Yang ketiga, membaca doa-doa pembuka energi spiritual. Apa doa-doa itu? Tobat ya. Kalau muslim itu ya istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kita menyadari kelemahan kita, kita menyadari kesalahan kita. Istighfar itu mau macam-macam ya. Anda bisa pakai istighfar biasa, bisa. Anda bisa pakai sayyidul istighfar juga biasa. Bisa. Anda juga bisa pakai istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu juga bisa. Anda juga bisa pakai istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, juga bisa. Anda juga bisa pakai doanya Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Itu bisa ya. Nah, bagaimana kalau yang non muslim? Sesuaikan dengan kepercayaan Anda. Yang keempat, melakukan zikir atau pengulangan nama-nama suci. Ini penting ya. Teman-teman Weton Senin, kita harus punya zikir khusus ya, yang kita itu amalkan setiap hari. Ya. Loh, ini manfaatnya sangat luar biasa. Ya, akan menjadi kontrol, akan menjadi ibaratnya itu pegangan gitu loh ya. Selain itu akan muncul tuah, akan muncul asror gaibnya. Tuah asror gaib ini akan muncul ketika Anda punya sebuah amalan. Ini sudah saya buktikan ya, dan berkali-kali. Nah, selanjutnya membaca kitab suci dengan tafakur. Ya. Jadi penting ya teman-teman Weton Senin ini untuk membaca kitab suci. Jangan sampai tidak ya, walaupun cuma satu baris atau satu ayat ya. Kalau yang muslim misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sudah satu baris saja Anda pahami maknanya ya. Ini juga akan bagus ya untuk kita melatih spiritual kita. Selanjutnya, membersihkan hati dari dendam. Nah, ini kadang kita sulit ya teman-teman ya. Ketika kita itu melawan dendam, ketika kita melawan kebencian gitu loh. Semakin kita lupakan dendam itu, semakin kita lupakan kebencian itu bukannya hilang, tapi semakin sulit gitu ya. Kan biasanya seperti itu ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami semacam itu? Ketika Anda mengalami dendam dan kebencian, apa yang harus dilakukan? Ya, dialihkan ya.
Tidak usah dipikir dendamnya, tidak usah dipikir kebenciannya. Anda fokus pada tujuan dan cita-cita spiritual Anda. Itu nanti dengan sendirinya hilang. Dendam kebencian itu akan hilang ketika Anda bahagia. Maka fokus mengejar kebahagiaan. Jangan fokus melupakan dendam dan kebencian. Karena semakin Anda lupakan, dendam itu semakin menghujam. Ya, tapi ketika Anda katakanlah mengalihkan perilaku Anda untuk kegiatan yang sifatnya positif, maka dendam kebencian itu akan hilang dengan sendirinya dan berganti dengan kebahagiaan. Selanjutnya, berkomunikasi dengan Sang Pencipta melalui doa yang tulus, ya. Jadi latihan spiritual ini kita mencoba berusaha, ya, berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Ini dimensinya dimensi rasa, ya. Dimensi rasa, dimensi energi. Kita belajar bagaimana berdoa. Misalkan kita membaca doa, ya Tuhan. Ya, misalkan ada mantra atau doa, ya. Misalkan ya Fatah ya Rozak. Nah, secara redaksinya kita membaca doanya ya Fatah ya Rozak. Pikiran kita menerjemahkan apa itu ya Fatah ya Rozak. Wahai Zat yang Maha Pembuka, wahai Zat yang Maha Memberi rezeki. Pikiran kita menerjemahkan, batin kita merasakan. Nah, ini nanti akan muncul ketulusan, akan muncul penjiwaan. Nah, selanjutnya yang ke-8, merenungkan makna hidup dan keberadaan. Jadi sering-seringlah Anda merenungkan kenapa Anda ini hidup. Apa makna keberadaan Anda? Apa makna hidup dan keberadaan Anda di dunia ini? Ini penting, ya. Selanjutnya yang ke-9, melatih rasa syukur secara mendalam. Ya, jadi kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Ya, kita harus banyak bersyukur secara mendalam. Karena ketika kita banyak bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan nikmat karunia yang lebih besar daripada yang kita syukuri. Selanjutnya yang ke-10 adalah memperbanyak amal kebaikan. Ya. Nah, semua tadi itu kan masuk ke dalam, ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah melakukan amal kebaikan. Artinya dari beberapa hal yang tadi yang saya sampaikan, ya, ada 9 hal tadi yang saya sampaikan. Ya, setelah kita mengolah diri, maka waktunya, ya, kita mengaplikasikan, gitu, ya, dengan kita melakukan amal kebaikan. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin, ya, spiritual Anda akan bangkit. Ketika spiritual Anda bangkit, maka kesuksesan akan mudah untuk Anda dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.